Apa itu Lego? Seperti yang kita ketahui, Lego adalah salah satu brand mainan paling populer di dunia. Mereka membuat banyak hal seperti Lego City, Lego Space, dan juga filmnya sendiri yang keluar beberapa tahun lalu. Tapi di belakang ini, apalah awal mula Lego? Apa sejarahnya? Mari kita mulai. Pada sesi saya kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah tentang sang pembuat Lego itu sendiri, yaitu Ole Kirk Christiansen. Jadi beliau sendiri lahir pada tahun 1891 hingga 1958. Beliau sendiri seperti yang saya sudah bilang atau yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, beliau adalah pendiri perusahaan Lego. Ia mulai dengan membuat mainan kayu di tahun 1932 untuk mencari nafkah setelah beliau kehilangan pekerjaannya. Jadi perusahaan Lego sendiri yang awalnya bernama Lego, pastinya seperti yang kita tahu itu tidak langsung gitu saja ya. Untuk namanya itu tidak langsung Lego. Jadi berasal dari kata Leggot dalam bahasa Denmark yang berarti bermain dengan baik. Jadi pada tahun 1891 beliau lahir di Vilskov, Denmark sebagai anak 10 dari sebuah keluarga yang miskin. Ya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut ke tahun 1932. Beliau mulai bisnis membuat mainan kayu setelah kehilangan pekerjaannya karena depresi. Ya, jadi beliau telah didiagnosa dengan depresi ya teman-teman. Oke, perusahaan Lego didirikan pada tahun 1932. Pada waktu itu, Ole Kirk Christiansen mengalami kesulitan ekonomi selama masa depresi besar. Ia kemudian mencoba memproduksi versi miniatur dari produknya, yang memberinya inspirasi untuk memproduksi mainan. Pada tahun 1947, Christiansen membeli mesin cetak injeksi plastik dan mengakuisisi batu bata plastik buatan perusahaan Inggris bernama Kiddicraft. Nah, dulu itu Lego dijual secara langsung, jadi Bapak Ole tersebut harus jalan-jalan dan menukarkan Legonya untuk uang atau enggak barang-barang lain seperti makanan. Nah, kenapa? Karena dulu pada masa depresi berat, masyarakat tidak memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk ya membeli mainan, membeli barang-barang. Jadi mereka kebanyakan barter. Nah, lama-kelamaan setelah mereka beli mesin untuk membuat plastik lebih cepat, Lego sukses dan mereka akhirnya mendapatkan profit. Tapi sedihnya pada akhir tahun 1930-an ada kejadian yang membakar faktorinya. Jadi mereka kan sudah lagi bingung nih. Nah, tapi lama-kelamaan mereka dapat balik lagi dan membuat factory baru. Sekitar 20 tahun lagi setelah semua hal ini, si anaknya Ole ini mendapat ide. Kenapa nggak kita membuat Lego dapat bukan hanya menjual mainan-mainan, tapi juga membangkitkan imajinasi anak-anak. Nah, maksudnya apa? Di sini mereka membuat Lego yang kita sering lihat sekarang, Lego block yang bisa digabungi dan dipisah. Dia membuat sistem yang kita sekarang lihat untuk Lego dapat digabungkan, dipisah, dan sekarang menjadi salah satu perusahaan paling sukses di dunia. Lego tidak hanya memproduksi balok mainan, tetapi juga menciptakan produk kolaboratif dengan franchise seperti Star Wars, Marvel, dan Harry Potter. Mereka juga menambah dunia digital melalui video game, film animasi, dan platform online untuk komunitas penggemar. Fokus perusahaan kini tidak hanya pada anak-anak, tetapi juga orang dewasa melalui seri kolektor dan proyek arsitektur. Dengan inovasi yang terus berkembang, Lego berhasil mempertahankan relevansinya sebagai simbol kreativitas dan ekspresi di budaya modern. Saya sudah mulai suka Lego dari kecil, dan awal mula saya suka Lego itu karena setiap kali saya ulang tahun, saya memang sering diberikan kado Lego dari orang tua saya. Dan kalau soal Lego yang saya suka itu, dengan bermain Lego kita bisa bebas berimajinasi, seperti membuat karakter kita sendiri. Dan juga ketika saya main Lego, saya suka sekali menggabung-gabungkan bagian dari minifigur lain ke minifigur lainnya agar terlihat lebih menarik. Seperti contohnya figur Batman ini, atau figur Captain America ini, dan figur Wolverine ini. Dan tentunya saya punya banyak banget kenangan berharga dengan Lego. Tapi dari semua kenangan tersebut, ini menurut saya kenangan yang paling berharga, yaitu Lego The Flash. Jadi saya dapat ini pas saya umur 6 tahun, dan saya dapat ini sebagai hadiah karena saya baru bisa berenang waktu itu. Dan saya senang banget karena saya memang suka dengan karakter ini.
untuk pengalaman pribadi saya dengan Lego ada cukup banyak. Dulu saya sering kali main Lego. Saya dibeliin paket-paket Lego gitu, dan biasanya saya baca manualnya dan bikin susun manualnya. Sedihnya sekarang banyak Lego saya sudah diberi ke sepupu-sepupu karena saya sendiri sudah tidak mainin jujur. Tapi dulu kayaknya Lego hal yang sangat penting bagi masa muda dan kreativitas saya. Hal yang saya paling banggakan, mungkin saya akan cari fotonya di sini, adalah membuat luar angkasa dalam Lego. Dulu lama sekali saya buatnya, tapi saat selesai saya langsung menghancurkan lagi. Karena bagi saya dulu yang sering main Lego, kalau saya udah selesai bikin apa yang harusnya dibuat, ya terserah saya pakai Legonya untuk apa. Jadi kebanyakan mainan Lego-Lego saya sudah dihancurkan atau hilang komplit. Tapi saya dapat bilang bahwa Lego itu sangat penting bagi masa muda saya. Ya, halo Pak Agus dan juga teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Bona Ventura Junior Kartaditomo. Jadi pada sesi kali ini saya akan memberitahu kesan-pesan saya dan juga apa sih yang membuat saya suka bermain dengan Lego. Oke, jadi apa sih yang membuat saya suka bermain dengan Lego? Jadi untuk Lego sendiri saya itu cukup suka ya, atau gemar mainkan Lego karena memang saya suka dari dulu tuh bikin-bikin sesuatu gitu, jadi lebih menarik. Dan juga dari Lego ini saya yang bisa saya kasih tahu itu bahwa jika kita merakit Lego ini seperti kita membuat sesuatu gitu. Pasti ada suatu kebanggaan jika kita membuat Lego ini terus jadi gitu. Dan juga hasil akhirnya itu pasti tidak mengecewakan ya teman-teman, dan juga bagus. Jadi menurut saya yang untuk saya sendiri yang membuat saya suka bermain dengan Lego ini pastinya dari orang tua saya dan juga tante saya teman-teman. Karena mereka berdua yang telah mereka lah yang telah memberikan saya Lego-Lego ini ya, dan juga pasti sangat banyak kenangan dengan Lego-Lego ini yang dari awal ya saya masih sering minta dibantuin oleh papa maupun mama untuk menyusun, hingga sekarang saya bisa menyusunnya sendiri. Pengalaman pribadi saya dalam menyusun Lego ini adalah waktu itu saya kecil dan saya pertama dibeliin Lego City ya sama mama saya. Awalnya itu kan karena itu Lego bukan yang saya mau, jadinya saya tuh males-malesan nyusunnya. Nah, tapi semenjak kejadian itu saya belajar bahwa sebenarnya nyusun Lego tuh asik. Makanya sampai sekarang tuh saya tuh nyusun Lego tuh udah sampai yang 6.000 piece atau yang 9.000 piece. Dan saya tuh biasa membutuhkan waktu sekitar 4 hari buat nyusun Lego itu. Karena nyusun Lego itu nggak segampang yang kita kira dan malah bisa jadi lebih susah. Makanya pengalaman saya nyusun Lego tuh benar-benar saya manfaatin karena itu emang pengalaman yang berharga dan pengalaman tersendiri buat saya bisa menyusun Lego. Dan saya tuh punya kebanggaan tersendiri kalau Lego itu udah berhasil, dan apalagi itu jadinya itu perfect. Habis itu juga karena harganya Lego makin mahal, jadi saya udah jarang beli Lego karena Lego yang sekarang tuh paling murah aja bisa kayak 5 jutaan gitu. Jadi saya udah nggak main Lego lagi sekarang. Sekian dari kami, dadah. Mainin.